Apa yang membuat Angga accept catatan si boy? Kayaknya karena catatan si boy sih. Iya sih, Dan agreed. itu kayak ikonik banget, nggak mungkin bisa aku tolak dan nggak mungkin aku tolak juga. Iya sih, kayak betul, itu kesempatan betul. yang sangat Agreed, bagus. agreed. Tapi meskipun bisa dibilang ya pressure-nya gede banget gitu. Boleh cerita nggak cerita antara season 2? Ini cerita yang fresh lagi dari Antares di season 2 ini, dan menurut aku suka banget dari segi cerita, skenario, plottingannya juga, karena menurut aku sekarang semuanya kayak punya tempat untuk bener-bener bersinar gitu di series Di season ini. 2 ya? Aku ngerasa plottingannya juga sangat cantik banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak aku ngefans sama ini, mereka Semua kayak nonjol masing-masing semuanya ya? iya, punya Part bagian masing-masing. part yang menonjol untuk bisa kalian saksikan nanti. Menurut aku bakal dimanjain banget lah di season 2 ini. It's story time, storyteller aku hari ini bersama seorang pujaan hati para wanita Indonesia dan juga salah satu aktor favorit saya pastinya. Siapakah dia? Angga Yunanda. Hai. Hai. Halo. Akhirnya kamu berada di sini loh. Akhirnya Setelah ya. sekian lama loh. Aku kayak jadi pelopor video-video awal. Dari dulu mau nggak ketemu terus schedule-nya. Nggak, kita mau ngobrol-ngobrol ya, Dek. Iya. Awal mula, kita mau ngomong dari awal dulu nih karir. Ya kalau ngomongin kamu, aku tahu banget sih. Cuman maybe banyak orang yang belum tahu kan. Awal mula kamu bisa masuk dan tertarik dengan dunia entertain itu gimana sih? Awalnya kayaknya di SMP kelas 3 gitu. Aku awalnya mulai ikut kayak lomba-lomba fashion show gitu di Lombok. Terus ketemu salah satu casting director MD juga waktu itu. Dan diajakin juga untuk main sinetron MD juga pertama kali. Betul. Dan di Jakarta langsung ketemu Om Sanjay juga. Iya. Dan akhirnya masuk Image juga. Uh-uh. Dan semenjak itulah aku ngerasa oh ternyata syuting itu sangat menyenangkan gitu, karena sebenarnya cukup ngerubah banyak dari diri aku gitu loh Om. Karena aku awalnya kan emang bukan cukup sih, sangat introvert gitu. Yes. Kayak buat I know you. ngomong aja susah banget, kayak berkomunikasi sama orang susah banget. Tapi ternyata pas udah mulai syuting ketemu sama banyak orang, terus ternyata ngerasa nyaman di situ dan keterusan sampai sekarang. Nah, kamu kan, ya tadi kamu bilang kamu introvert kan, kamu dari Lombok, suddenly kamu ke Jakarta. Even though kamu start karir dari awal kan step by step ya. Jadi ada proses kamu pengenalan dunia entertain dengan pelan, bukannya langsung jek gitu kan, kamu akan kaget. Walaupun kamu tadi bilang introvert, bagaimana kamu adaptasi di awal syuting, otomatis kan kamu harus menghafalkan suatu dialog, terus kamu juga depan kamera ketemu orang banyak gitu kan. Saya aja sampai sekarang masih nggak berani loh jujur. Maksudnya how you adapt dengan rasa takut pastinya ada, rasa deg-degan pastinya ada, rasa nggak percaya diri pastinya ada. Tapi you have to deliver in front of the camera. Itu gimana tuh? Wah, pas project pertama strugglingnya parah banget sih, karena bener-bener apa ya, masa adaptasi aku tuh bener-bener di lokasi itu gitu loh. Karena sebelumnya nggak pernah syuting, belum pernah kayak lihat proses syuting itu seperti apa, dan apalagi ketemunya sama bisa dibilang orang-orang yang udah ngetop banget gitu ya. Dan aku tiba-tiba ujuk-ujuk datang sendiri dari daerah gitu, pasti struggle-nya ada banget gitu. Tapi ternyata pas aku syuting sinetron pertama aku tuh orangnya bener-bener welcome banget sih Om gitu. Jadi aku bener-bener diarahin, diajarin dengan sabar gitu, karena aku nggak tahu sih kalau ternyata misalnya aku dapat mungkin orang-orang yang ada di situasi tersebut tidak mensupport aku dari awal, aku ngerasa kayak mungkin aku udah nggak di sini sih, mungkin aku udah kayak menyerah duluan gitu. Untungnya mereka semua sabar banget ngadepin aku gitu. Jadi mereka ngajarin semua hal, mulai dari kayak angle kamera yang baik tuh kayak gimana, terus kayak cover itu kayak gini, terus kayak kalau baca
skrip seperti ini dan lain-lain gitu. Jadi kayak adaptasinya untungnya aku termasuk orang yang cepet kayaknya. Jadi nggak terlalu sulit pas kayak 10 episode pertama aku syuting di sana gitu. Jadi kayak udah di atas 10 episode tuh kayak aku udah mulai nemuin ritmenya mereka kayak gimana, syutingnya seperti apa, dan akhirnya jadi pengalaman yang menyenangkan sih proses syuting tersebut. Kalau ngomongin pekerjaan di dunia entertain, kalau kita ngomong sinetron balik ke masa waktu itu ya, emang kan lumayan kerja keras ya, betul. Tapi itu suatu pembelajaran yang luar biasa kan, apalagi sinetron kamu yang Mermaid kan sempat booming, di mana orang ngelihatnya kan wah, tapi padahal syutingnya kita tahu banget kan gitu kan, laut lah, cebar-cebur ke sana sini, seharian direndam sampai tengah malam, maksudnya itu suatu pelajaran pasti yang sangat berharga ya buat seorang Angga ya. Mungkin dari situ kan kamu mengerti, mungkin lebih bisa mengerti dan bisa belajar bahwa ya nggak segampang ini gitu kan. Benar. Tapi kalau kamu mau bekerja keras, kamu mau berusaha, pasti bisa. Betul. Ya kan, dari situ kan akhirnya kita pelan-pelan move ke film lah ya, walaupun kita nggak bilang kita nggak mau sinetron, cuma at the moment kondisi lagi di film dan sekarang kan juga platform banyak dengan ada web series lah dengan segala macam. Nah, waktu perbedaan kamu pindah ke film, completely another different angle kan gitu kan, itu gimana tuh? Itu adaptasi baru lagi pasti. Iya kan, pasti kan. Karena pas sinetron tuh aku cukup ya bisa dibilang berapa tahun ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, betul. Main sinetron dan udah kayak nemu kayak gimana ritmenya, gimana cara kerjanya, dan pas akhirnya mencoba pertama kali untuk syuting film, wah ternyata beda banget sih. Ternyata beda banget dan aku lebih nyaman di film sebenarnya. Mungkin karena emang pre-productionnya pasti Karena proses lebih ya. banyak, Iya, prosesnya betul. kayak lebih membuat aku belajar banyak sih gitu. Karena kan ada pendalaman karakter, ada reading, maksudnya ya lebih terarah ya, dan betul. teratur gitu. Kalau sinetron kan kita kayak kerja rodi aja sih yang aku lihat untuk sekarang ya di industri yang sekarang. Tapi semoga, Karena memang industrinya kan cepat ya. Iya, tapi aku berharap banget sih sinetron mungkin kedepannya bisa lebih baik sih, karena aku ngerasa kalau sinetronnya bagus, sepertinya akan banyak yang tertarik. Iya, betul. Karena kan sekarang ada optional web series kan, sekarang. di mana web series kan secara preparationnya lebih penting ya, lebih proper lah. Bukan kita bilang nggak lebih baik, tapi lebih proper ya. Karena kan tadi prosesnya kan almost kayak film, ada reading, ada test look, ada test cam, ada test kostum, lebih panjang juga dari segi waktu. Nah, perbedaan yang kamu lihat juga dengan web series sekarang di Indonesia gimana nih, Dek? Menurut kamu pastinya? Kalau web series sekarang sih aku bersyukur banget sih, karena menurut aku level up sih dari mungkin kayak seri-seri sebelumnya gitu. Apalagi ini kan dobrakan baru juga ya buat industri kita, film, betul. industri kita. Jadi aku ngerasa ini permulaan yang bagus sih, dan menurut aku bakal gede banget sih ke depannya. Iya, makanya kita juga berharap, jadi kan sebagai aktor juga punya wadah baru, untuk mengeksplor, ya kan? Karena kan sometimes film ya emang film, tapi how much you want to do a film in a year, ya kan? Kalau dengan ada web series, ada yang ke depan something else, kita nggak pernah tahu kan. Jadi mediumnya banyak, bukan cuma buat aktor, mungkin buat kru, buat semua. Kayak sekarang kita pusing loh deh nyari kru aja susahnya, karena everyone is so busy. Karena ada film, ada sinetron, ada web series, like iklan, and so many things di industri lagi bener-bener cop up kan. Dan aku bersyukur banget ya setelah kita kemarin pandemi sangat terpuruk, dan sekarang sekarang kayaknya grownya luar biasa dan semoga stabil. Amin. Ya kan, nah kamu kan udah banyak main film nih dia. By the way, congratulations dulu buat Raden Salehnya. Muncul Raden Saleh was amazing. He was great in Raden Saleh, gila aku amazed. Dia bermain dengan sangat bagus, karakternya juga pas. Nah, boleh cerita sedikit ke MRS sebelum kita masuk ke film berikutnya. Awal karir itu kan readingnya lumayan lama ya, karena itu waktu kena pandemi kan ya, pas banget break jalan. Aku inget banget tuh rugi setahun, tapi it's okay, hasilnya memuaskan, ya kan? Itu gimana deh pengalaman kamu dari awal reading sampai banyak adegan action, kan adegannya kan tidak yang biasa. Bener. Itu jadi salah satu pengalaman syuting seru
dan mungkin salah satu yang terseru selama aku syuting film ya, karena ya meskipun perjalanannya sangat berlika-liku dan panjang banget, bisa dibilang kayaknya dari awal reading terus sampai selesai production syuting itu makan waktu 6 bulan. Yes. Karena emang di tengah-tengah itu ada sedikit break. Karena saat itu Pandemi. COVID naik, jadi kita harus breakin dulu sebentar proses reading, workshop dan lain-lain. Tapi totalnya jadinya 6 bulan. Yes. Tapi menurut aku apa ya? Kayaknya sulit buat diulang lagi pengalaman syutingnya, karena bener-bener aku nggak tahu kapan lagi bisa ketemu sama 6 orang yang sangat talented banget, dan aku bersyukur banget bisa bertemu sama mereka semua, karena mungkin karena kita udah punya visi yang sama kali ya, dan kita dari awal ketemu tuh udah ngerasa kita jadi gelas kosong aja gitu loh Om. Jadi kita bener-bener nyerap semua energi mereka, terus kita bener-bener apa ya, jadi salah satu passion project kita bersama gitu sih jatuhnya. Yes, sama gak cuma 6-6-nya, terus sama semua supporting, bahkan sama PH dan produsernya sendiri dan juga sutradaranya Mas Angga gitu. Dan kalau dari sisi reading workshop tuh jadi salah satu yang menarik, karena mungkin semua orang kan punya di karakternya punya apa ya, keahlian masing-masing gitu loh. Dan kita biasanya juga ikutan gitu, karena proses reading biasanya ikut berbarengan sama workshop gitu. Jadi kayak aku pribadi ada workshop buat hacking gitu, hacker. Jadi kita bener-bener didatengin salah satu hacker, ethical hacker Indonesia, Mas Teguh namanya. Kita belajar 1 minggu. Bukan kita sih, aku. Aku belajar. Ya karena kamu kan di situ kan the mindsetnya kan. Mindset, iya. Dan aku ngelihat semua hal yang belum pernah aku lihat sebenarnya, karena aku jauh banget kan dari dunia IT, kayak coding apa tuh aku ngerti, sama sekali buta, nggak tahu apa-apa. Dan ternyata pas dateng terus ngebahas banyak hal di bidang IT, aku jadi ngerasa oh, si karakter aku ini emang beneran ada gitu. Dan yang dijelasin sama Mas Teguh itu adalah semua hal yang ada di film, yang aku lakukan di film, dan ternyata emang bisa direalisasikan sama orang biasa gitu. Jadi kayak aku ngelihat oh, semua yang aku lakuin di film ternyata bukan fiksi gitu. It's just real. Yeah, jadi kayak aku ngerasa oh, karakter Ucup ini emang hidup. Dan mulai dari situ aku ngerasa oh, ini emang ada orangnya. Dan mulai dari situ aku semakin percaya kalau Ucup tuh emang ada, dan kayak udah langsung merasuk aja. Iya, betul. Secara overall it's a very good production sih, maksudnya bagus banget. Move to the next movie yang kamu baru selesai syuting dengan karakter yang sangat berbeda ya, gitu kan. Catatan si Boy. Betul. Nah, dari satu karakter ke karakter yang berbeda berikutnya, biasanya what you do untuk mengeksplor diri kamu sendiri? Selain ada sutradara, ada acting coach, ada reading, itu kan pasti membantu. Tapi kan dari diri kamu sendiri pasti ada something yang aku harus gini nih, karena kan it's a completely different. Ucup dan Boy, it's completely a different character ya, gitu. Ya balik lagi sih, menurut aku emang persiapan sebelum syuting sih yang sangat membantu aku di setiap perjalanan karakter aku di film ya. Karena aku bersyukur banget sih selama film aku yang aku mainin itu aku punya banyak waktu sih. Misalnya untuk take a break sebentar, terus ada proses pre-production yang panjang banget, dan aku di situ jadi bisa kayak memfilter kira-kira karakter ini bagaimana, karakter aku yang lain seperti apa, biar nggak kebawa, dan aku pasti selalu kayak nerapin batasan-batasan apa yang membuat orang jadi lupa sama film-film aku yang sebelumnya gitu. Dan itu juga berlaku di Boy gitu, karena syuting film terakhir aku kan berarti ya itu kan si Mencari Raden Saleh kan, dan aku baru syuting film lagi di Catatan si Boy, dan aku ngerasa itu waktu yang cukup banget sih untuk aku kayak ngeluarin dulu si Ucup itu dari tubuh aku. Dan aku beristirahat untuk diri aku sendiri, dan akhirnya aku menyelami karakter baru yang kemarin aku selesai syuting. Dan aku bersyukur banget karena lagi-lagi kayaknya support pemain, sutradara itu membantu banget sih selama
proses aku Yes. mencari karakter aku sendiri gitu loh. Karena kalau nggak dibantu dan disupport sama mereka semua, kayak pasti akan sulit banget sih. Dan aku beruntung banget punya trio yang sangat-sangat luar biasa. Ada Andi sama Emon itu, wah kalau bukan dia pemainnya aku menyerah. Seperti Oke. mereka sangat-sangat membantu banget. Betul, aku juga ngelihat beberapa footage kan antara kalian bertiga, the chemistry day by day is getting good Yeah. gitu kan. Satu question mungkin di awal, apa yang membuat kamu Angga accept catatan si boy? Beside ada of course cabut tangan aku juga, tapi I just want to know your opinion. Em, Kayaknya karena catatan si Boy ya sih. Iya sih, Dan agreed. itu kayak Iconic. ikonik banget. Gak mungkin bisa aku tolak dan gak mungkin aku tolak juga. Iya sih, kayak betul, itu kesempatan betul, yang betul. sangat Agreed, bagus. agreed. Tapi meskipun bisa dibilang ya pressure-nya gede banget gitu. Karena itu jadi salah satu film pertama aku yang karakternya orang pernah mainin sebelumnya gitu. Kalau film-film aku yang sebelumnya kan aku kayak bisa, maksudnya Bisa- you eksplorasi can explore apapun more, gitu. iya, Kalau ini iya. kan mereka penonton-penonton di luar sana kan kayak udah punya bayangannya sendiri tentang si karakter tersebut gitu. Jadi gimana caranya aku mencari formula yang setidaknya tetap bisa mengingatkan mereka terhadap karakter Tokoh sebelumnya sebelumnya. gitu. Tapi dengan cara aku sendiri, dengan pasti pendekatan yang lebih fresh gitu. Karena jauh banget juga kan kalau dari timeline ceritanya. Iya. Kalau Boy yang sekarang kan zaman now, sekarang betul, banget, dan betul. itu sih yang membantu aku untuk setidaknya punya apa ya, kayak gambaran lain lah, tapi tetap mengingatkan mereka tentang film yang terdahulu. Nah, di sini kan banyak kamu berinteraksi dengan pemain baru yang fresh ya. Selain of course ada Shiva yang kamu udah sering bekerja sama, ada Rebecca yang kamu sering bekerja sama, tapi kan lawan kamu yang paling dekat Alisa Daguis ya. Mungkin ini salah satu film keduanya Alisa di MD juga. Nah, terus ada Andi juga is a newcomer, and then yang jadi Emon juga lumayan a newcomer. Gimana bonding kamu dengan para pemain baru ini? Karena kan mereka pasti butuh waktu untuk adaptasi dan untuk belajar ya. Nah, gimana tuh Dek di lokasi? Tadi kamu sudah mention bahwa ada Andi dan ada Emon yang membuat kamu the chemistry goes so well. Berarti kan ada something boundary yang luar biasa di situ. Menurut aku mereka semua dedikasinya gede banget sih untuk project ini, dan mungkin karena kita ngerasa juga ini sama-sama film yang sangat besar dan kita harus ngeluarin semua energi kita yang terbaik untuk film ini. Jadi kita banyak sharing-sharing sih sebenarnya, mulai dari proses reading terus sama selama syuting, dan itu kayaknya yang cukup membantu karena kebetulan kita emang selalu bareng-bareng gitu, misalnya kayak lagi break atau apa kita ngobrol apa, kita bonding dan lain-lain gitu. Jadi itu yang cukup membantu untuk kita bisa semakin dekat sama pemain-pemain yang lain. Tapi aku ngerasa mereka semua calon-calon aktor yang akan Nah, menurut kamu bener nggak sih? Maksudnya gini, ini opini ya, maksudnya it's opini. I have to ask you karena menurut kamu tuh pas nggak penaruhannya Alicia, Vera, si Andi gitu? What do you think? pas banget. As karakter dapat ya? dapat ya. Ya pokoknya hopefully I'm really waiting to see karena kemarin sempat melihat sedikit footage-nya dan it's just good. Sangat-sangat wow buat aku, semoga. Another one coming soon of Andra itu Antares season 2. Season 2. Itu another coming. Nah, itu kan beda lagi karakternya kan. Kamu sebagai anak motor dan segala macam. Boleh cerita nggak cerita Antares season 2? Ya, Karena kan ceritanya semua bilang wah. banget. Itu wah sih emang. Ini cerita yang fresh lagi dari Antares di season 2 ini, dan menurut aku suka banget dari segi cerita, skenario, plottingannya juga, karena menurut aku sekarang semuanya kayak punya tempat untuk benar-benar bersinar gitu di series Di season ini. 2 ya. Dan aku ngerasa plottingannya juga sangat cantik banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak aku ngefans sama ini, mereka Semua kayak nonjol masing-masing semuanya ya. Iya, punya Part bagian masing-masing. part yang menonjol untuk bisa kalian saksikan nanti. Menurut aku bakal dimanjain banget lah di season 2 ini. Semoga ya. Dan aku ngelihat kan ini juga aku melihat kamu mendapatkan tim
terutama di cast ya, Yeah. selalu yang solid ya. Yeah. Tadi kamu juga ngobrol bahwa MRS so very solid. Kalau Antares sudah Zeno ya, everyone knows it's very solid gitu kan. Terus Satan si Boy juga, Isis sekarang bonding kalian juga enak. Seru nggak sih dengan maksudnya kamu mendapatkan tim yang benar-benar kok wah solid semua nih Seru, gitu. seru. Aku seneng banget sih setiap project karena jadinya apa ya, punya teman baru juga. Dan Betul. setelah syuting jadi kayak punya circle baru juga lagi, betul jadi kan? kita kayak bisa Exploring. tetap hang out sama mereka meskipun kita udah selesai proses syuting. Dan itu yang aku sangat bersyukur sih selama produksi aku selama ini. Ya puji Tuhan, ditunggu berarti next project berikutnya kita ada something, pokoknya something another very serious yang belum bisa aku ngobrolin. Nah, kita ngobrol sedikit tentang Shenina. Waduh, disebut loh. Gimana sih awal mula kalian berkenalan? Aduh. Jatuh. Kan? Itu kan protes langsung. Awal mula kenalan gimana sih? Oh iya. Oke. Bebas kok. Waduh, awal kenalan udah lama banget lah, kayak dari baru lahir kalau nggak salah. Kok saya nggak tahu kalau baru lahir ya? Saya taunya sudah besar. Udah lumayan lama sih. Lumayan udah lama. Lumayan lama. Emang pernah satu project ya? Enggak juga. Pernah. Pernah dong. Iya, Iya dari bener. project Kamu itu. pernah satu project. Oke, di project itulah akhirnya berkenalan. Betul. Akhirnya dia malu-malu nih kalau ngomongin Shenina nih. Langsung diem loh. Kalau ngomongin judul cepet ya tadi. Sampai sekarang itu maksudnya kan baru project sekali kan? Iya. Belum pernah ketemu lagi. Belum pernah satu project lagi setelah itu. Pengen nggak satu project lagi? Kayaknya ada sih beberapa yang nawarin ya. Gak tau. Tapi aku ya pengen aja sih. Selama emang ceritanya oke, karakternya oke. Ada yang ngintip loh. Masuk aja. Enggak, maksud lo gini, kan sometimes kamu bermain Tapi dengan aku lawan. nggak tahu apakah bakal awkward gak ya kalau kita Itu aku itu sama Nggak tahu jatuh sih. juga. Aku mau nanya, maksudnya gini, kalau kamu bermain dengan lawan main yang lain, Iya. suara aman kan? Bermain dengan lawan main yang lain kan kamu bonding dan chemistry baru lagi kan. Tapi kalau dengan pacar, nah itu gimana aku tuh? juga belum punya gambaran sih sebenarnya kalau akhirnya gimana kira-kira kalau kita punya project bareng gitu. Cuma sepertinya akan seru sih. Ya tapi pastinya bakal ada cekcok dikit kali ya. Dan yang kita omongin orang lagi duduk di sana loh. Duduk di sana loh. Bisa. Siapa tahu the next project will be in MD, kita nggak pernah tahu kan? Siapa Ya tahu, kan? nggak ada yang tahu. Nah, setelah syuting nih, mau itu apapun ya, nggak ketemu nih Nggak chemistry-nya gitu kan. Dan maksudnya, kok gua nggak dapet ya? Pernah nggak? Pernah gak ya? Kayaknya enggak sih, karena aku selalu berusaha untuk ngelakuin yang terbaik setiap apapun karakter yang aku peranin juga gitu, sama siapapun gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk ya ngebonding sama mereka semua sih gitu. Jadi kayaknya nggak ada sih kalau apa ya, pemain yang ternyata aduh nggak bisa nih sampai syuting pun nggak bisa masuk, enggak sih. Karena di beberapa produksi kan aku menemukanlah beberapa aktor atau aktris Iya, yang mungkin ada, tapi aku belum pernah ketemu kayak belumnya sama ada mereka kan, semua. kamu pasti dengar juga kan, pas satu produksi mereka ya udah syuting pas syuting aja, begitu kelar bye. Iya, Ada kan gitu, cuma maksudnya kan itu kan nggak segampang itu ya untuk menemukan on screen Iya. presentnya kan gitu kan, itu kan satu PR yang sangat sulit ya gitu kan, tapi so far kamu fine aja. Ya baik, dia mah gampang ngikut. Terus ke depannya, what's your motivation? Kamu tuh pengen apa dari dunia peran ini? Pengen yang seperti apa mungkin yang belum kamu pernah dapat? Yang pastinya aku pengen tetap ada di sini sih, pengen syuting terus. Tapi kemungkinan aku pengen, tapi itu masih jauh banget, mungkin beberapa puluh tahun lagi kali ya. Ya pengen nyoba kayak di belakang layar, kayaknya seru. Gitu mungkin kalau nggak produce atau mungkin jadi directing. Tapi kayaknya masih director masih lama. Gak apa-apa, you have to Pengen have an coba aim, aja, ya kan, you karena have to kayak have an aim ke sepertinya depan, ya seru kan. gitu kalau Kalau dari punya dari experience segi baru. peran gitu yang kamu pengen coba dan kamu belum dapetin. Kalau aku pengen coba sepertinya ini sih karakter yang berbahasa daerah kayaknya ya Om.
Coming Karena soon, coming soon. Oke, terus karena iya coming soon. kita diam. Kalau itu kita nggak boleh ngomong dulu. Iya karena aku selama ini kan dari perjalanan karir pertama kali sampai project terakhir belum pernah ngerasain karakter yang seperti itu gitu. Jadi menurut aku bakal seru sepertinya untuk mendapatkan karakter yang menggunakan bahasa daerah karena pasti harus belajar bahasanya dulu, Betul. harus kayak bahkan paham kayak gimana budayanya juga gitu. Setuju. Karena pasti bukan hal yang mudah juga apalagi aku pribadi kan nggak punya basic sebenarnya sama bahasa-bahasa daerah Betul. itu seperti apa gitu. Cuma aku emang ya sekali dua kali pernah denger misalnya kayak orang bahasa apa, bahasa daerah mana gitu aku pernah denger. Cuma kalau emang bener-bener mempelajari suatu bahasa daerah itu aku belum pernah gitu. Jadi kayaknya akan seru sih experience-nya gitu. Karena pasti mungkin bisa jadi selama proses syuting saking ngebahasa daerah banget gitu proses syutingnya sampai lupa bahasa Indonesia mungkin nggak tahu. Jadi kayak experience itu yang pengen aku rasain gitu. Jadi nggak sabar banget sih. Karena aku juga mau cerita sedikit ya, aku pernah bekerja sama dengan salah satu pemain yang buat aku sangat luar biasa di industri perfilman kita, almarhum Ria Irawan. Aku inget banget waktu itu aku ngajak dia untuk syuting salah satu film MD dengan dia harus berbahasa Tegal. Bahasa Jawa Tegal it's different karena ada cengkok-cengkok yang sangat beda ya. Dan aku pikir seorang legendaris seperti Ria Irawan will take it easy, but no. Aku sampai benar-benar amazed. Dia ngomong sama aku mau ke Tegal dulu. Mau ngapain deh? Aku bilang gitu. Enggak, aku mau observe. Karena ini bahasanya berat, dia bilang gitu. Dia ke Tegal, dia ketemu orang Tegal, dia ngobrol sama mereka, dia rekam semua itu orang ngomong dialognya, dia bawa tuh skenario, suruh mereka ngomong dengan itu, semuanya direkam sama dia. Dan dia belajar pakai rekaman itu. Maksud aku, sekali berdia, yang siapa yang nggak tahu ya, almarhum Ria Irawan mainnya gimana gitu. Dan aku masih yang reading itu setiap kali reading dia lagi dengerin. Aku pertama nggak ngerti kan, aku bilang, Dek, kamu dengerin apa? Aku bilang gitu. Terus dia kasih ke aku. Ini aku ngomong orang Tegal, aku kan nggak ngerti. Sampai akhirnya plek dia dapat persis. Itu buat aku amazing. Makanya maksud aku, aktor itu kan banyak banget to explore ya. To explore, kalau tadi kamu bilang bahasa daerah, maybe we'll do research untuk yang next pastinya kan, apa yang harus kita lakukan untuk memperdalam dan untuk mendapatkan bahasa itu. Kalau dari segi peran yang kamu ngomong bahasa daerah. Kalau dari segi mungkin yang lain, mungkin kamu pengen industri kita kan lagi maju banget nih. Mungkin ada pesan atau apa yang Angga mau sampaikan ke yang dengar kan fans kamu banyak nih Dek gitu kan. Apa ya? Mungkin iya, yang pertama pastinya jangan nonton yang bajakan apapun medianya, mau dari film atau mungkin streaming, series dan lain-lain karena menurut aku ya kalau bukan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang baik yang mensupport karya-karya anak bangsa ya siapa lagi yang mau mensupport gitu. Dan ya nonton film di bioskop jangan lupa karena itu juga jadi salah satu apa ya bahan bakar kita untuk semakin semangat membuat karya-karya yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Karena ya kalau misalnya kita mencoba genre yang baru terus dan diterima kita ya bisa explore kan. Bisa explore lebih banyak. Setuju banget. Membuat kita jadi bisa bersaing lah, nggak kalah lah sama kayak drakor dari Hollywood. Dan menurut aku ya sebenarnya kita bisa dan kita punya banyak sekali anak-anak yang sangat kreatif dan sangat kemampuannya luar biasa ya, genius banget. Cuma ya harus punya wadahnya, harus punya ya masanya. Jadi itu sih menurut aku harus banget didukung karya-karya anak bangsa Indonesia. Perfect, thank you so much. Jangan lupa harus nonton terus semua karya-karya Angga ke depan, coming soon. Yang pasti paling deket Catansi Boy. Yang paling dekat antara season 2 sih, antara season 2 coming soon itu bener yang tadi dia cerita, luar biasa, something different, something fresh, dan tentunya film-film Angga yang lain. Thank you untuk hari ini. Terima kasih, Om. Thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hello Story with Angga Yunanda.